Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Reni Arianti, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tebo, Jambi. Dengan fasilitator Ibu Kresniwiati, SPD, MPD, dan pengajar praktik Bapak Gunawan, SPD. Kali ini saya akan memaparkan apa saja sih yang sudah saya dapatkan dalam modul 1.4 mengenai budaya positif dan apa saja perubahan yang telah saya lakukan setelah mempelajari modul 1.4 ini mengenai budaya positif. Keyakinan positif dalam diri kita membuat kita mengucapkan atau melakukan tindakan yang positif. Dari ucapan dan tindakan yang positif, kita akan melakukan kebiasaan yang positif. Dari kebiasaan positif, maka akan lahirlah budaya yang positif. Apa kaitannya antara budaya positif dengan tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri siswa agar siswa mencapai kemerdekaan dirinya, selamat dan bahagia tanpa merusak kemerdekaan orang lain. Nah, untuk mencapai kemerdekaan diri dan keselamatan dan kebahagiaan ini, maka haruslah dalam budaya yang positif. Untuk itu, kita harus menciptakan budaya yang positif dan suasana belajar yang positif bagi murid. Untuk menciptakan lingkungan yang positif, guru haruslah bisa berperan menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi untuk saling berbagi dengan guru lain, mengatasi masalah-masalah yang ada, mendorong kolaborasi antar sesama di dalam sekolah, karena untuk mencapai lingkungan yang positif haruslah dilakukan secara berkolaborasi, serta mewujudkan kepemimpinan peserta didik, dan guru haruslah mempunyai nilai-nilai mandiri untuk terus belajar, reflektif untuk terus menyadari kesalahannya dan memperbaiki, terus berinovasi, terus berkolaborasi dengan sesama, dan tentunya segala yang guru lakukan itu adalah untuk siswanya atau untuk muridnya. Agar tujuan untuk memerdekakan dan membahagiakan murid itu tercapai, maka guru atau sekolah harus menuliskan tujuan yang ingin dicapai itu dalam sebuah visi. Visi inilah nanti yang akan menjadi penunjuk arah ke arah mana dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut. Apa dasar seorang guru atau sekolah membuat visi? Nah, itu adalah kebutuhan dasar anak, apa yang anak butuhkan, apa yang anak harapkan, kondisi anak seperti apa, seperti itu. Dari situlah nanti dibuat apa sih yang akan dituju, kebutuhan mana yang akan dipenuhi. Dalam rangka untuk memerdekakan anak, maka guru atau pihak sekolah harus merubah pandangannya dari paradigma stimulus respon ke paradigma teori kontrol, di mana pada stimulus respon anak bisa kita tuntut untuk menjadi seperti apa. Tapi pada teori kontrol, anaklah yang akan memutuskan mereka akan seperti apa. Untuk mencapai kemerdekaan, kebahagiaan, dan keselamatan pada diri anak haruslah mempunyai disiplin positif yang kuat, serta anak harus mempunyai keyakinan mengenai nilai-nilai kebajikan universal yang ingin mereka tuju. Teori motivasi itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta untuk menjadi diri sendiri seperti yang diinginkan. Nah, untuk mencapai kebahagiaan dan kemerdekaannya, anak harus mempunyai motivasi yang terakhir, yaitu anak itu harus mempunyai keyakinan untuk menghargai dirinya dan nilai-nilai yang mereka percayai atau motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, dalam pembentukan budaya yang positif, kadang siswa bisa melakukan hal yang tidak kita harapkan ataupun hal yang kita harapkan.
Biasanya untuk mengapresiasi terhadap hal yang kita harapkan, kita memberikan penghargaan. Dan ketika siswa melakukan hal yang tidak kita harapkan, maka kita akan memberikan hukuman. Ternyata kedua hal tersebut tidaklah bisa untuk memperbaiki kesalahan atau untuk meningkatkan motivasi anak. Nah, keduanya ini mempunyai kelemahan, hanya menimbulkan motivasi dari luar diri anak, bukan menimbulkan motivasi dari dalam diri anak. Nah, untuk mengapresiasi tindakan yang tidak kita harapkan, maka kita bisa lakukan dengan menggunakan proses restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Begitu menurut Gosen. Sedangkan untuk mengapresiasi tindakan yang positif atau yang kita harapkan, kita bisa menonjolkan hal kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal yang telah mereka tunjukkan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kalau keyakinan kelas ini lebih menonjolkan kepada nilai kebajikan yang ingin dicapai dan dibuat secara bersama-sama antara guru dan murid. Sedangkan peraturan kelas biasanya lebih kepada terasa ada pemaksaan untuk mematuhi aturan. Nah, biasanya lebih sering guru yang membuat, tidak memandang pendapat siswanya. Inilah langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Aksi nyata saya dalam membuat keyakinan kelas. Ini kemarin saya lakukan di kelas 8A pada mata pelajaran matematika yang saya ampu. Dalam menegakkan disiplin positif, tentu akan ada tindakan yang tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Nah, posisi kita sebagai guru, ada 5 posisi yang biasanya kita ambil, yaitu yang pertama sebagai penghukum, di mana sebagai penghukum ketika anak melakukan kesalahan, kita harus langsung menghardik. Nah, ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak atau bisa saja anak jadi melawan atau membantah kita. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kata-kata kita lembut mungkin, tapi itu membuat anak merasa tertekan dan anak tidak percaya diri. Kemudian sebagai teman. Nah, sebagai teman ini anak kadang kalau terlalu sebagai teman ini, anak kadang tidak bisa menghargai kita lagi ke depannya. Kemudian sebagai pemantau. Nah, jika sebagai pemantau, kelemahannya, jika anak dalam pantauan kita, dia akan melakukan tindakan yang positif. Tetapi kalau dia berada di luar pantauan kita, bisa saja dia melakukan hal-hal yang negatif. Nah, posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer ini, kita adalah teman berpikir bagi anak. Jadi, kita membuat anak itu menyadari kesalahan yang dia lakukan, mau bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, kemudian mencari solusi terbaik untuk kedepannya memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan memposisikan diri sebagai manajer, maka langkah-langkah penyelesaian masalahnya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Jadi sekarang bagaimana peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah?
Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah saya akan berbagi dengan rekan sejawat mengenai pemahaman budaya positif yang sudah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak pada kelompok praktisi. Melakukan aksi nyata penerapannya dalam keseharian sehingga bisa menjadi teladan bagi rekan sejawat. Menuntun anak dalam mengatasi permasalahan dengan menggunakan tahapan restitusi sehingga anak menyadari kesalahan yang dilakukannya, mempertanggungjawabkannya serta memutuskan sendiri tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip anak harus memerdekakan dirinya, sehingga tertanam keyakinan diri yang menumbuhkan motivasi intrinsik untuk melakukan hal-hal baik. Kemudian, berdiskusi dengan kepala sekolah untuk memprakarsai kegiatan-kegiatan yang mendukung terciptanya budaya positif sesuai dengan visi sekolah. Disiplin positif adalah proses pembelajaran bagi anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Teori kontrol mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengatur diri kita selain diri kita sendiri. Teori motivasi mengajarkan bahwa dalam melakukan suatu tindakan, seseorang mendapatkan dorongan dari luar diri dan dari dalam diri. Motivasi dari dalam diri inilah yang akan membuat anak bahagia dan merdeka atas tindakannya. Untuk mengapresiasi setiap tindakan yang dilakukan anak, hukuman dan penghargaan memicu timbulnya motivasi dari luar diri anak. Oleh sebab itu, apresiasi yang terbaik adalah dengan menguatkan nilai-nilai kebajikan yang telah dilakukan anak. Posisi kontrol guru dalam menghadapi permasalahan anak sebaiknya adalah posisi manajer. Pada posisi ini, anak dan guru adalah rekan berpikir untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh setiap orang merupakan ekspresi dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Semua kebutuhan dasar ini harus seimbang untuk mencapai kebahagiaan hidup. Keyakinan kelas dibuat agar anak menyadari nilai-nilai kebajikan apa saja yang harus mereka kuasai dan ditaati. Pada langkah segitiga restitusi, anak dituntut untuk menemukan sendiri kesalahan apa yang dilakukannya, mempertanggungjawabkan dan memperbaikinya. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah selama ini saya menganggap posisi kontrol sebagai penghukum adalah cara yang efektif untuk membuat anak disiplin. Ternyata saya salah. Hukuman hanya akan membuat anak merasa tertekan dan merasa tidak nyaman. Selama ini saya juga menganggap pemberian penghargaan adalah cara yang efektif untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Ternyata saya salah. Cara terbaik adalah dengan menguatkan keyakinan diri mereka terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan positif yang terjadi dalam diri saya adalah saya tidak lagi mengambil posisi sebagai penghukum ketika menghadapi permasalahan anak di sekolah. Saya juga tidak pernah lagi memberikan hadiah kepada anak yang berhasil melakukan apa yang saya harapkan. Tindakan yang paling penting dilakukan adalah kita sebagai guru harus konsisten melakukan hal-hal baik hingga mampu menjadi teladan bagi murid, sehingga terciptalah budaya yang positif untuk lingkungan belajar, sehingga anak bisa mencapai kebahagiaan, keselamatan dirinya, dan kemerdekaan dirinya. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai budaya positif dan kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru, serta visi misi sekolah. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, salam dan bahagia.